Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih. Ketua kelas silahkan duduk ke bangkunya kembali. Sebelum mulai pelajaran, kita terlebih dahulu harus bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Dan dapat dibuktikan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, ketua kelas lagi maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua kelas maju ke depan. Terima kasih, ketua kelas. Silahkan duduk di bangkunya. Kita akan mempelajari tentang pelajaran yang ketiga. Tapi sebelum kita mempelajari pelajaran yang ketiga, saya akan mengabsensi kalian semuanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Andi masuk, Amir masuk, Rizky masuk, yang terakhir Zainal. Oke, semuanya masuk ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku ingin menjadi anak yang soleh. Subbab yang pertama kita akan pelajari tentang orang jujur disayang Allah. Sebelum lebih jauh tentang pelajaran orang jujur disayang Allah, silahkan simak video berikut ini. Dalam video tersebut itu menjelaskan tentang contoh orang yang jujur. Orang yang jujur. Ada yang tahu orang jujur itu apa? Angkat tangan yang tahu. Oke, Zainal, apa orang jujur? Oke, betul sekali. Orang jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Ada lagi yang tahu jujur apa? Oke, jujur adalah tidak berbohong. Dari situ bisa diambil kesimpulan jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, tidak mencuri. Itu adalah arti dari jujur. Jujur itu diperintahkan oleh Allah, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ada yang bisa membaca? Oke, silahkan dibaca. Andi dibaca. Terima kasih. Itu tadi adalah surat Al-Ahzab ayat ke-70. Saya ulangi kembali ya bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, itu adalah perintah jujur yang dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang baik dan benar. Sikap jujur itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, contohnya ketika beliau berdagang, beliau mendagangkan dagangannya Siti Khadijah. Beliau bersikap jujur. Beliau tidak menipu orang yang membeli. Ketika beliau mendapatkan untungnya langsung dikasihkan kepada Siti Khadijah. Itu contoh sikap jujur itu adalah contoh sikap jujur. Selanjutnya anak-anak, jujur dalam video tadi sudah dijelaskan. Jujur itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada
Pinter, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Pinter semuanya. Oke, jujur kepada Allah yang pertama. Ada yang tahu bagaimana cara kita jujur kepada Allah? Angkat tangan yang tahu. Oke, pinter. Jujur kepada Allah itu dapat dibuktikan. Bagaimana caranya? Dapat dibuktikan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah jujur kepada Allah. Dan ada lagi yang tahu bagaimana pembuktian jujur kepada Allah. Oke, Ani pinter. Bertaubat ketika kita berdosa, kita melakukan kesalahan, kita langsung bertobat. Oke, itu adalah bukti-bukti bagaimana kita membuktikan jujur kepada Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga bertaubat. Oke, selanjutnya yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa tuh jujur kepada diri sendiri itu? Ada yang tahu angkat tangan? Jujur kepada diri sendiri itu adalah kita harus merasa yakin dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak boleh sombong. Kita harus menerima kenyataan. Artinya bagaimana? Menerima kenyataan kekurangan kita. Itu artinya jujur kepada diri sendiri. Kita harus optimis, bersikap optimis. Itu jujur kepada diri sendiri. Contohnya, ketika kita diberikan pelajaran, diberikan tugas oleh bapak, ibu guru, kita harus jujur, tidak boleh mencontek. Nah, itu contoh salah satunya. Kalian semuanya sebagai siswa tidak boleh mencontek. Itu adalah contoh sikap jujur kepada diri sendiri. Yang selanjutnya, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain dapat juga diartikan dengan menepati janji. Itu jujur kepada orang lain. Kita harus menepati janji. Kalau ada orang yang bertanya, contoh Amir, saya mau tanya rumahnya Bapak Saiful itu di mana? Oh, di sana. Alamatnya, Amir menunjukkan alamat yang benar. Oh, itu adalah contoh jujur kepada orang lain. Dia menepati janji, dia menunjukkan jalan yang benar kepada rumahnya Bapak Saiful. Itu adalah contoh sikap jujur kepada orang lain. Contohnya lagi, jujur kepada orang lain, yaitu ketika kita berhutang, kita harus membayarnya sesuai dengan kesepakatan. Contoh, kalian, saya hutang uang ini nanti 1 minggu saya kembalikan. Nah, 1 minggu itu kita harus mengembalikan hutang yang telah kita hutang kepadanya. Nah, harus dikembalikan. Karena apa? Hutang itu ibarat janji yang harus ditepati. Orang yang tidak jujur atau orang yang tidak menepati janji itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata tidak jujur atau bohong. Yang kedua, apabila berjanji, oke pinter, apabila berjanji tidak menepati. Yang ketiga, apabila dipercaya, apabila dipercaya dia dusta. Itu adalah ciri-ciri orang jujur. Makanya kalau ciri-ciri orang munafik. Makanya kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang munafik, kita harus berkata yang jujur. Yang terakhir, materi jujur adalah hikmah jujur. Apa hikmah jujur? Ada banyak sekali hikmah jujur. Yang pertama, kita akan selalu disenangi oleh orang lain. Jelas orang jujur itu pasti disenangi oleh orang lain karena dia tidak pernah berbohong. Yang kedua, kita akan senantiasa mendapat kepercayaan dari orang lain. Oke, kalian bagi ketua kelas, contoh itu Amir ketua kelas, pasti dipercaya oleh anak-anak kelas. Karena apa? Dia selalu jujur. Makanya dia diangkat sebagai ketua kelas. Oke. Terus hikmahnya lagi, orang yang jujur pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, orang yang jujur pasti akan masuk surga. Kebalikan jujur. Nah, orang jujur kebalikannya adalah bohong. Orang yang berbohong itu nantinya akan disiksa oleh Allah. Ada yang mau disiksa oleh Allah? Pasti kalian semuanya tidak akan mau. Maka dari itu kalau tidak mau disiksa oleh Allah, kita harus jujur. Oke.
Selanjutnya anak-anak, ini ada tugas dari Pak Jazuli, tugas individual. Silakan dikerjakan, nanti saya kasih waktu 15 menit. Kerjakan, nanti 15 menit dikumpulkan. Ini tugasnya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Itu soalnya tidak banyak, hanya 5 soal, tapi tiap anak soalnya berbeda-beda. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Ketua kelas, silakan untuk mengumpulkan. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang jujur. Pak Jazuli akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama di sini, kelompok yang kedua di tengah, dan kelompok yang ketiga ada di sebelah paling kanan dari berdirinya Pak Jazuli. Oke, silahkan membentuk kelompok masing-masing. Mejanya, bangkunya dibentuk seperti bulatan, meja satu di tengah, nanti biar enak berdiskusinya. Saya kasih tugas tiap kelompok nanti menjelaskan. Kelompok yang pertama menjelaskan tentang jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Kelompok yang ketiga, jujur kepada orang lain. Oke. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Silakan kelompok 1 maju. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, maju kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3, silakan maju. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan presentasi. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Diskusi sudah selesai, silahkan kembali ke bangkunya masing-masing. Bangkunya ditata yang rapi seperti semula. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, saya rasa sudah cukup untuk materi tentang jujur. Demikian untuk pertemuan kali ini, materi tentang cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Yaitu sebab yang pertama, orang jujur disayang Allah. Artinya jujur. Oke. Yang selanjutnya Pak Jazuli akan menyimpulkan tentang pelajaran kali ini, yaitu jujur. Artinya jujur tadi apa? Tidak berbohong, berkata sesuai dengan kenyataan, tidak mencuri. Oke, itu adalah jujur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur dalam 3 perkara. Yang pertama, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Oke, itu adalah penjelasan materi tentang jujur. Oke. Sebelum kita akhiri, Pak Jazuli akan menyampaikan untuk pelajaran selanjutnya masih terkait tentang cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Yakni subbab yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah kalian belajar jujur, pelajaran selanjutnya yaitu kalau ingin menjadi anak soleh harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Selanjutnya ada tugas dari Pak Jazuli, linknya nanti saya kirim ke grup WA, dan juga tugas individu membuat video tentang jujur. Tidak usah lama-lama durasinya, jujur. Nanti ya durasinya 5 menit atau berapa, tidak apa-apa. Tugasnya dikumpulkan nanti minggu. Untuk linknya bisa dikerjakan sewaktu-waktu ketika kalian memegang HP, daripada hanya bermain game, boleh digunakan untuk mengerjakan tugas dari Pak Jazuli. Oke, untuk membuat video sudah jelas tugasnya. Oke, tugasnya seperti contoh, kalian mengaji. Mengaji itu termasuk jujur kepada Allah, yaitu menjalankan tugas Allah. Itu bisa nanti direkam 5 menit terus dikirim ke Pak Jazuli. Boleh seperti itu contoh dari jadikan anak. Sebelum kita akhiri, marilah ketua kelas maju ke depan lagi untuk memimpin doa hari ini. Silakan Pak kelas maju ke depan.
Berdoa selesai, oke? Terima kasih ketua kelas, silahkan duduk ke bangkunya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin jangan lupa di rumah nanti belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian semuanya menjadi orang yang pintar, cerdas, dan juga orang yang pandai, bisa mewujudkan cita-cita kalian semuanya. Oke, sekian dari Pak Jazuli. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.